Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Apa kabar nih adik-adik semua? Baik. Baik, Kak. Eritromisin ke Sebelum memulai pemberian materi, kakak perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Febiasi Fajria dari mahasiswa semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Sebelum itu, kakak memiliki ice breaking, yakni sambung kata. Pasti kalian sudah mengerti kan bagaimana cara melakukan game tersebut? Belum, Kak. Mekanismenya bagaimana ya, Kak? Sehari dibagi jadi. Oke, kakak beri petunjuk ya. Contohnya kakak sendiri ya nih. Kakak pergi ke pasar. Kakak akan tunjuk salah satu dari kalian seperti Nabela. Nabela akan mengulang lagi perkataan yang kakak mulai tadi ya nih. Kakak pergi ke pasar. Boleh Nabela sambung bersama ibu. Terus selanjutnya seperti itu mekanismenya. Apakah sudah paham semua adik-adik? Paham, Kak. Oke, boleh kita mulai ya. Dimulai dari kakak sendiri. Ibu pergi ke pasar. Boleh dilanjutkan oleh saudari Nabela. Ibu pergi ke pasar bersama adik saya. Baiklah selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan Cantika Ningsih. Sama pasien. Ibu saya pergi ke pasar bersama adik saya, kemudian membeli sayur kol. Dilanjutkan oleh Anti. Wanita hamil sama wanita menyusu. Ibu saya pergi ke pasar bersama adik saya, kemudian memberi sayur kol dan juga jagung. Boleh dilanjutkan oleh saudari Lutfi. Ibu saya pergi ke pasar bersama adik saya, kemudian membeli sayur kol dan juga jagung, dan membeli buah-buahan. Boleh dilanjutkan dengan Trinovi. Trinopi, apa dari tempat? Mungkin Trinopi terkendala sinyal ya adik-adik semua. Mungkin itu saja ice breaking kita pada awal sebelum memulai materinya. Selanjutnya yakni kakak akan memberikan materi cara menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Nah, sebelum memasuki materi, apakah adik-adik semua mengetahui apa itu penyesuaian diri? Jika ada yang mengetahui, boleh raise hand atau open mic ya. Enggak tahu, Kak. Tadi harus ada. Oke, dikarenakan sudah diwakilkan oleh salah satu temannya, mungkin kakak boleh lanjut saja pembahasan materi kita yakni. Kakak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat adik-adik semua? Sudah, Kak. Oke, lanjut saja ya. Apa sih penyesuaian diri itu? Penyesuaian diri adalah kemampuan individu atau seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga individu tersebut akan merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Nah, sedangkan penyesuaian diri di sekolah itu sendiri memiliki makna yakni penyesuaian diri di sekolah atau suatu usaha atau proses yang dapat dilakukan oleh seorang individu atau siswa dalam keadaan di lingkungan sekolah yang baru dikenalnya, yang mana bertujuan untuk mencapai suatu hubungan
yang harmonis antara lingkungan sekolah yang baru dengan individu tersebut untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, adapun ciri-ciri siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan baik. Di sini adik-adik semua dapat melihat bagaimana atau mengetahui apakah adik-adik semua telah melakukan penyesuaian diri dengan baik atau belum. Adapun ciri-cirinya yakni mampu dan bersedia menerima tanggung jawab yang sesuai dengan usia, berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatan yang sesuai untuk tiap tingkatan usia, bersedia menerima tanggung jawab yang berhubungan dengan peran mereka dalam hidup, segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian, senang memecahkan dan mengatasi berbagai hambatan yang mengancam kebahagiaannya, mengambil keputusan dengan senang, tanpa konflik dan tanpa banyak meminta nasihat. Tetap pada pilihannya sampai diyakini bahwa pilihan itu salah. Lebih banyak memperoleh kepuasan dari prestasi yang nyata ketimbang dari prestasi imajiner. Dapat menggunakan pikiran sebagai alat untuk merencanakan cetak biru tindakan, bukan sebagai akal untuk menunda atau menghindari suatu tindakan. Belajar dari kegagalan dan tidak mencari-cari alasan untuk menjelaskan kegagalan tersebut. Tidak membesar-besarkan keberhasilan atau menerapkannya pada bidang yang tidak berkaitan. Mengetahui bagaimana bekerja bila saatnya bekerja dan bermain bila saatnya bermain. Dapat mengatakan tidak dalam situasi yang membahayakan kepentingan sendiri. Dan dapat mengatakan iya dalam situasi yang pada akhirnya akan menguntungkan. Dapat juga menunjukkan amarah secara langsung bila tersinggung atau bila haknya dilanggar. Selanjutnya yakni bagaimana sih cara menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Adapun yang dapat kita lakukan atau adik-adik dapat lakukan untuk menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan yang baru atau sekolah yang baru yakni yang pertama, pelajari situasi. Nah, adik-adik semua diharapkan sebelum masuk sekolah diharapkan untuk belajar untuk memahami di mana letak sekolah tersebut, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, area dekat sekolah, serta sebagainya. Yang dapat adik lakukan yakni berbaik sangka. Di mana berbaik sangka ini adik-adik dapat menghilangkan pikiran buruk tentang sekolah tersebut. Contohnya, jikalau sekolah tersebut kurang terkenal atau terletak di daerah yang lebih tepatnya terpencil, maka adik-adik jangan berpikir bahwa sekolah tersebut tidak dapat memberikan pendidikan yang baik atau kurang memberikan pendidikan baik. Karena tiap sekolah itu memiliki keistimewaan masing-masing. Selanjutnya yakni sesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, adik-adik juga harus dapat menyiapkan informasi yang lebih tentang sekolah barunya, entah dari peraturan sekolah atau bagaimana guru-guru tersebut mengajar. Contohnya, dapat adik-adik menanyakan dengan kakak tingkat atau kenalan dari adik-adik tersebut tentang informasi-informasi yang ingin adik-adik capai dari sekolah baru tersebut. Selanjutnya yakni mengetahui aturan. Nah, bagaimana kita ketahui bahwasannya setiap sekolah itu memiliki peraturan. Nah, oleh karena itu sebagai
siswa di sekolah tersebut harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada sekolah tersebut. Karena tidak semua sekolah memiliki peraturan yang sama. Dan juga sekolah memiliki aturan-aturan yang harus ditetapkan dan harus kita patuhi. Nah, selanjutnya yakni mengikuti MOS. Adik-adik semua mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata MOS. MOS sendiri yakni masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang harus dapat dimanfaatkan, sangat dimanfaatkan oleh siswa-siswa baru. Adik-adik dapat memanfaatkan ini dengan cara dengan diisi dengan kegiatan, yakni adik-adik mungkin akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf, tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik semua. Dan sekaligus juga momen yang bisa digunakan adik-adik untuk mengenal teman baru di sekolah tersebut. Selanjutnya yakni kenali dan hormati guru. Sebagaimana kita sebagai siswa yang baru, maka dianjurkan kita harus dapat mengenali guru-guru kita di sekolah yang baru itu. Karena kan dapat kita lihat dari sisi positifnya, dengan kita mengenali guru-guru tersebut, maka akan guru-guru tersebut akan selalu mengingat kita dan mengenali kita. Dan juga kita sebagai seorang siswa harus dapat menghormati guru, karena guru merupakan orang tua kedua kita yang mana di saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu juga guru merupakan individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sebagai siswa, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini akan membuat guru-guru akan merasa dihargai dan dihormati. Dan jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berpapasan. Selanjutnya yakni menghargai sesama. Sebagaimana seorang siswa yang baru, tentu kita harus memiliki teman yang baru juga. Oleh karena itu, dengan kita dapat menghargai sesama akan mempermudah kita untuk mendapatkan teman dan juga akan menghindari dan juga tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai individu di lingkungan yang baru harus dapat menghargai sesama. Selanjutnya yakni menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, tentu sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang penting tetaplah menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai individu yang baru, adik-adik semua sebagai individu-individu yang baru di sekolah tersebut, maka harus dapat menunjukkan jati diri adik-adik semua, bagaimana diri adik-adik semua, dan inilah diri adik-adik semua. Dan jangan seolah-olah untuk berkarakter yang tidak sesuai dengan karakter yang ada pada diri adik-adik semua. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik semua telah mendengarkan pemberian materi oleh kakak. Mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Mungkin adik-adik semua ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Oh iya, sebelum itu kakak izin mematikan kamera ya, dikarenakan kamera kakak sedang bermasalah. Apakah adik-adik semua sudah paham dengan materi yang telah kakak sampaikan tadi? Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Baiklah, bagaimana adik-adik semua? Apakah materi yang telah kakak sampaikan tadi dapat dicerna dan dapat dipahami semua?
Bisa, Kak. Alhamdulillah bisa, Kak. Wah, alhamdulillah ya kalau bisa semua. Oke, terima kasih banyak ya untuk waktunya, telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang telah Kakak sampaikan. Semoga materi yang Kakak sampaikan tadi dapat berguna dan dapat diterapkan oleh adik-adik semua. Oke, karena waktu telah habis, boleh Kakak tutup ya. Terima kasih untuk adik-adik kelas 12 IPA 3 telah meluangkan waktunya. Apabila Kakak memiliki salah dalam berucap, baik sengaja maupun tidak, Kakak minta maaf. Dan kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.